Baik, kita lanjutkan untuk mengolah data hasil output dari SPSS sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama kita akan ambil adalah tabel ANOVA. Tabel ANOVA kita kopikan ke Word. Kita buat judulnya dulu penelitian ini, pengaruh kesadaran merek, atau langsung saja ekuitas merek terhadap kepuasan pelanggan. Pertama, kita buat dulu uji asumsi klasik. Yaitu uji kenormalan data residual. Kita lihat, kita ambil dari SPSS-nya. Kita masukkan. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas kita lihat di sini. Kita ambil tabel output dari regresi linear bergandanya. Kita ambil tabel outputnya. Yang model kita hilangkan. Model kita hilangkan. Yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Mohon maaf, kita mundur lagi. Bisa juga kita gunakan uji data residual itu dengan menggunakan metode grafik. Kita ambil tabel normalitasnya, tabel histogram dari residualnya. Multikolinearitas kita menggunakan nilai VIF, variance inflation faktornya. Untuk uji heterokedastisitas, kita menggunakan dua metode, satu metode grafik, satu lagi dengan uji Gleiser. Metode grafik, kedua dengan uji Gleiser. Kita lihat yang terakhir, uji Gleiser. Berikutnya adalah uji linearitas. Uji linearitas sepertinya belum ada tadi kita keluarkan, tapi kita akan coba olah lagi dengan SPSS. Caranya, klik analyze, compare means. Kita masukkan semua variabel bebas itu ke independen, dan ke dependennya itu adalah variabel Y-nya. Klik option, test for linearity. Nanti akan keluar output. Kita ambil hanya yang tabel ANOVA-nya saja. Kita ambil yang tabel ANOVA-nya saja. Kita rapikan langsung tabelnya.
Ini di outputnya untuk linearitas ada 4 tabelnya karena ada 4 variabel yang akan kita uji linearitasnya. Berikutnya adalah uji autokorelasi. Tetap kita gunakan nanti di sini untuk autokorelasi meskipun tidak menjadi syarat mutlak untuk data time series. Ini uji autokorelasi. Selanjutnya adalah uji kelayakan model atau goodness of fit. Uji goodness of fit, yaitu uji untuk apakah secara umum, secara keseluruhan model tersebut sudah memenuhi syarat untuk dipergunakan. Terakhir adalah uji parsial dengan uji T. Sebelum kelayakan model, ada kita sebut dengan model secara umum. Model regresi linear berganda. Ini akan kami buang yaitu kita akan buang if-nya karena sudah ada di depan. Terakhir adalah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Ini kita buang. Kita ambil yang lebih signifikan ya, yang lengkap.
Nah, ini dia. Ini satu persatu akan kita bahas. Pertama, uji kenormalan. Kita akan diskusikan uji kenormalan dengan menggunakan uji Kolmogorov, uji kenormalan residual dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 5%, ya, ditemukan bahwa nilai signifikansi dari residual data dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200, lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Di mana H0-nya itu kita katakan data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, data residual data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi kenormalan data terpenuhi. Kalau kita lihat sebenarnya dari sisi grafik, hasilnya mirip, tidak jauh berbeda. Ini kita lihat, jika dilihat dengan metode grafik, histogram dari residual, ditemukan bahwa data tersebut cenderung berdistribusi normal, di mana ditemukan data berbentuk kurva normal. Untuk uji multikoliniaritas, uji multikoliniaritas digunakan dengan memeriksa nilai variance inflation faktor dengan kriteria jika nilai VIF lebih kecil dari 10, berarti tidak ada saling korelasi yang signifikan antara variabel bebas
dari data, dengan kata lain, asumsi non-multikoliniaritas telah dipenuhi. Dari data ditemukan bahwa nilai VIF dari keempat variabel bebas tersebut adalah di bawah 10. Dengan demikian, setiap variabel telah memenuhi asumsi non-multikoliniaritas. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Pertama kita lihat dulu dengan dengan metode grafik ini. Kita lihat dulu dengan metode grafik. Oke, kita lihat di sini. Kita coba perbesar gambarnya. Kita melihat grafik ini tidak berpola sebenarnya. Tidak berpola. Dia berada di antara, secara acak ya, di antara positif negatif, baik untuk variabel X-nya maupun variabel Y-nya. Jadi, sebaran data dari grafik di atas ditemukan diagram pencaran antara nilai prediksi dan nilai residu membentuk sebaran yang tidak mengarah pada pola tertentu dan menyebar secara acak di antara batas positif dan negatif. Hal ini menggambarkan bahwa asumsi heterokedastisitas telah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dengan menggunakan uji Glasser. Dari uji Glasser, ditemukan nilai signifikansi model regresi antara keempat variabel bebas dengan nilai mutlak residua seluruhnya tidak ada yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada keseragaman, bahwa data telah mengarah ke data telah memenuhi asumsi heterokedastisitas dari persamaan regresi yang ditemukan. Saya coba lihat secara teoritisnya bagaimana, saya coba tunjukkan.
Seperti kita ketahui, heterokedastisitas itu adalah varians dari rata-rata artinya varians dari setiap residual telah bersifat telah konstan lah kita katakannya, telah konstan. Telah konstan. Ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terhadap nilai mutlak dari residual. Kita lihat di sini semuanya dia itu tidak signifikan. Ini menunjukkan adanya konsistensi, ya, konsistensi. Selanjutnya adalah uji linearitas. Uji linearitas di sini kita lihat, saya sudah pernah jelaskan sebelumnya bahwa uji linearitas itu bisa dilihat dari sisi deviation from linearity maupun dari sisi linearity. Jika kita melihat dari sisi deviation from linearity, syaratnya adalah dia harus memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Kalau dia dengan menggunakan linearity, dia harus di bawah 0,05. Nah, dengan menggunakan metode deviation from linearity, ditemukan nilai signifikansi hasil uji linearitas dengan uji T adalah lebih besar dari 0,05 untuk setiap variabel bebas yang dianalisis, baik kesadaran, yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek. Hal yang sama juga terjadi jika menggunakan metode linearity. Ditemukan nilai signifikansi setiap variabel bebas untuk uji linearitas tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa asumsi uji linearitas telah dipenuhi baik dengan metode deviation from linearity dengan metode linearity. Nah, sekarang kita akan mencoba menguji autokorelasi. Autokorelasi kita akan coba uji dulu. Dari data diketahui nilai N itu sama dengan 120. Kemudian diketahui juga nilai
sama dengan 5. Sehingga nilai DL-nya sama dengan, kita coba lihat nilai DL-nya. Untuk K sama dengan 4, K sama dengan 4, mohon maaf, K sama dengan 4, jumlah variabel sama dengan 4. Untuk K sama dengan 4, dengan N sama dengan, K sama dengan 4, kita lihat di sini K sama dengan 4, dengan N sama dengan 120. Berarti DL 16339, 1.6339, dan DU-nya 1.7715. Nah, kita lihat di sini kriterianya apa. Kita lihat kriterianya apa. Saya coba kopikan kriteria Durbin Watson ke dalam mode kita ini. Saya perkecil. Inilah kriteria Durbin Watson yang kita gunakan, dan Durbin Watson-nya 2.134. Nah, berarti di sini bisa kita katakan bahwa kita kurangkan dulu 4 kurang DU. 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1.7715. Hasilnya adalah 2.2285. Nah, berarti kita simpulkan 2 lebih kecil dari DU, dari DW, lebih kecil dari 4 kurang DU, yaitu 2 lebih kecil dari 2.134, dan dia masih lebih kecil daripada 2.2285. Dengan demikian, terima H0. Berarti tidak terdapat autokorelasi pada data tersebut di atas. Nah, setelah disimpulkan, ya, setelah kita analisis, dapat disimpulkan seluruh asumsi dalam persoalan regresi linier berganda telah dipenuhi. Selanjutnya, ya, baik untuk kenormalan maupun multikolinearitas dan asumsi lainnya. Berarti sekarang kita akan masuk ke pengolahan analisis regresi linier berganda. Bagaimana pemodelannya? Karena asumsi